Info Sumpah Pocong masih berlanjut kawan-kawan. Dikutip dari perbincangan salah satu channel media sosial ya kawan-kawan, perbincangan antara Farhad Abbas selaku hukum sekat total dan Rasman selaku kuasa hukum Suroto ya. Di posisi ini Rasman adalah sebagai praktisi hukum ya, jadi bukan sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana. Kasus Pina ini unik ya, unik, janggal, ya penuh pertanyaan, penuh teka-teki, berepisode-episode ke sinetron Senan, berepisode-episode berepisode-episode seperti sinetron tersanjung ya kawan-kawan. Uniknya tuh ada sumpah pocong, ada pengadilan hantu, ada sayembara, ada bohong-bohongan, ada ya pokok komplit deh ya gitu kan. Bung Farhad Abbas selaku kuasa hukum Sakat Total juga menyampaikan bila perlu semuanya datang ya kan, pendukung itu semua datang, pendukungnya itu Rudiana maksudnya ya kan. Pocong ada lagi itu, jangankan sumpah pocong ya, yang katanya di Cirebon tuh ada di suatu masjid agung gitu kan, ada tongkat peninggalan gue lupa gitu kayaknya nama sumpahnya, gue juga lupa, kayaknya sakral banget ya di sana ya, sakral banget gitu. Jadi mitosnya di sana tuh zaman-zaman dulu gitu, itu emang ritual itu sering dilakukan untuk menyatakan kebenaran gitu kan ya. Misalkan kayak semacam mubahalah atau semacam sumpah pocong nih, cuman dia ada tongkat gitu. Nah tongkat tuh dicelupin terus di bagaimanain gitu deh ya, pokoknya gitu kan. Nanti nah, menukil tentang sumpah Banyucis, biasanya sumpah Banyucis dilakukan di Masjid Agung Cipta Rasa Cirebon ya kawan-kawan. Tempat mengambil air untuk berwudu di Masjid Cipta Rasa Cirebon ini kawan-kawan konon tidak pernah surut. Nah sumber air inilah yang disebut oleh masyarakat di situ Banyucis. Sumber mata air ini berada di sebelah utara Masjid Agung Banyucis ini ya kawan-kawan ya. Air yang keluar dari mata air ini ditampung di sebuah kolam untuk digunakan sebagai air wudhu. Ada juga yang ditempatkan di kayak sebuah gentong gitu untuk berwudhu sultan atau untuk basuh muka lah, seperti itu. Berbanyutis ini kawan-kawan ramai dikunjungi oleh masyarakat ya. Konon air ini bisa menyembuhkan penyakit untuk yang percaya atau yang yakin lah ya. Di masjid ini ada juga sebuah tongkat yang konon peninggalan dari Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, tongkat inilah kawan-kawan yang digunakan untuk properti sumpah cis, sumpah Banyucis maksudnya gitu. Kurang lebih gitulah ya. Tongkat ini diambil, dicelupkan di air, kemudian dilakukanlah ritual sumpah. Nah, sumpah ini konon lebih dahsyat dari sumpah pocong. Kalau sudah melakukan sumpah ini, kemudian orang itu benar-benar berbohong atau dia tidak sesuai dengan perkataannya, itu langsung kejadian. Mitosnya seperti itu. Jadi kira-kira berani nggak itu Ibtu Rudiana? Kalau saya katakan dia siap 100%. Jangankan sumpah pocong, yang ini pun berani guys ya. Gimana dengan Ibtu Rudiana? Kita tunggu aja nanti cerita di akhir episode ya kan, gimana gitu kan. Media sosial ya atau di mana lah ya, cari-cari info sendiri gitu kan. Pokoknya intinya itulah ya gitu. Nah itu langsung kejadian kawan-kawan biasanya itu, jadi dahsyat banget gitu menurut orang situ gitu kan. Jadi itu katanya begitu sumpah tuh, misalkan aku bohong nih, sumpah gitu, langsung meninggoy kayak atau gimana, pokoknya nggak tahu lah ya, langsung kejadian gitu. Jangankan sumpah potong ya, sumpah itu aja Sakatal mau. Nah, nggak tahu lagi sama Ibtu Rudiana tuh berani nggak. Di sini ya Pak Rasman tuh masih ngebela-belain Ibtu Rudiana, praktisi hukum sih, bukan pengacara Ibtu Rudiana ya. Dia adalah pengacara Suroto. Dia adalah kuasa hukum Suroto ya, orang yang ngaku pertama kali menemukan jenazah Eki di TKP. Rasman juga bicara, saya tidak ada hubungan dengan Ibtu Rudiana. Saya jadi pengacaranya pun nggak mau gitu kan. Tapi kalau ada yang ganggu Suroto, oh saya siap pasang badan gitu, istilahnya seperti itulah ya gitu kan. Jadi gimana perbincangan mereka, yuk kita simak. Karena Rudiana menantang dan siap sumpah pocong mati 7 turunan, kami sudah resmi untuk mengirim surat dan akan melakukan sumpah pocong itu pada hari Jumat di Kota Cirebon besok. Dan kalau bisa datang semua lawyer-lawyer maupun pendukung-pendukung Rudiana di situ datang ya. Sekalian ikut juga sumpah sekalian mereka itu. Karena mereka yang nantang. Kalau sumpah pocong yang awalnya mau sumpah ini adalah Saka. Kita melakukan PK dan sudah sumpah juga di PK. Nah, kita lihatlah tantangan Rudiana untuk sumpah, kita sambut dan kita lihat apakah dia berani datang
dan menyatakan tidak merekayasa, tidak bersama teman-temannya melakukan penyelidikan ilegal waktu itu dan kemudian menangkap tidak sesuai jurisdiksi kewenangannya dia, lokusnya. Kemudian apakah dia tidak menyiksa atau dengan teman-temannya mengintimidasi daripada korban? Belum diperlukan yang namanya sumpah pocong. Justru saya agak begitu tadi bersemangat Biar seru, mendengar statement dari Pak Ugroseno. Pak Ugroseno yang selama ini menurut saya orang yang meragukan kematian almarhumah Vina dan Egy ini bukan dilakukan oleh yang 8 orang plus 3 orang yang DPO menurut putusan pengadilan. Nah, saya sepakat dengan pernyataan beliau yang mengatakan bahwa kalau DPO itu fiktif sih, kecenderungan kematian Vina dan Egy adalah pembunuhan. jadi DPO itu Perkara itu 4 TKP atau 3 TKP ini harus kita dalami. Tapi ada poin penting yang mau saya sampaikan ya. Setelah mencermati 2,5 bulan, bahkan 3 bulan kasus Vina dan Egy ini, saya mulai mengkerucut ke satu pemikiran bahwa kalau ternyata, ingat ya, kalau ternyata kematian almarhumah Vina dan Egy melibatkan saudara Rudiana, ya, ini dalam pikiran saya ya, karena kasus ini makin tengkarut, gitu loh. Kalau ternyata nanti putusan Sakatatal ini melalui PK yang diajukan dan oleh Mahkamah Agung dinyatakan bahwa dia misalnya diterima PK-nya, lalu kemudian hasil pemeriksaan oleh Baris Krim Polri terhadap penyidik yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan di Cirebon Kota 2016 dan Polda Jabar, kalau ternyata itu besok mengkerucut kepada satu skenario termasuk dugaan melibatkan Ibtu Rudiana, maka saya orang yang pertama yang meminta agar Ibtu Rudiana dihukum seberat-beratnya. Justru dengan dia sumpah pocong itu bagus, beban kalian itu berkurang. Justru dengan dia sumpah pocong itu bagus, beban kalian itu berkurang. Karena kalian lebih membela diri dari Rudiana membela sendiri. Orang yang nggak ada waktu itu kalian bela mati-matian. Sekarang mereka udah mau sumpah pocong, kenapa kamu larang? Nggak boleh dilarang, biarin aja. Dan sumpah pocong itu juga bukan berarti orang jadi pocong. Atau itu hanya, kalau nggak menggunakan seragam pocong nggak apa-apa, datang aja ke masjid. Kita disumpah, sumpah muhabalah. Kemudian menyatakan bahwa apabila kebohongan itu lebih baik dapat laknatullah. Diazab kan, dan Saka siap. Nah sekarang Rudiana udah menantang kita, kenapa dihalangi, kenapa dianggap tidak perlu? Silakan datang gitu, karena omongan itu dilakukan di depan konvensi pers gitu. Justru kalau dia udah menantang, kita mau datang, tiba-tiba dia dihalangi, justru kita bingung gitu. Nah, jadi luruskan aja, jadi enak kan, polisi juga tidak terganggu. Rudiana kan bicara secara pribadi, karena kita nggak menyuruh Kapolri atau Kapolda yang sumpah pocong. Demikian untuk video kali ini ya kawan-kawan, semoga menginspirasi, bermanfaat bagi kita semua, serta bisa mengambil hikmah dari semua ini. Semoga semuanya baik-baik saja, sehat selalu. Dalam kasus ini yang kita harapkan adalah semoga sesuai dengan apa yang kita harapkan lah ya. Semoga tercapai jalan terang, jalan terbaik, dan semua baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.